Welcome to Mama Horor Urang Samarinda. Terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Dan buat kalian juga yang baru bergabung di channel ini, aku ucapin welcome. Dan biasanya aku upload video 2 kali dalam seminggu, Senin dan Kamis. Tapi hari Kamis lalu aku tidak upload, by the way, karena ada kesibukan. Jadi subscribe channelnya dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasi on-nya biar kalian bisa dapetin video-video terbaru aku. So, malam ini akan membahas tentang 7 dosa besar yang mematikan dan iblis yang terkuat di dunia. Pembukaannya apa yang terbesit dalam pikiran bubuan awak ketika mendengar kata iblis? Sosok yang menyeramkankah? Atau biang kerok penyebab manusia jatuh di pelukan dosa? Sebenarnya aku takut guys untuk ngomongin dosa, iblis, dan neraka. Iblis adalah julukan nenek moyang bangsa jin yang memiliki nama aslinya adalah Azazil. Dari sebagian dari kalian yang suka membaca buku, biasa kalian tahu tentang iblis. Setahu aku ialah makhluk yang pertama yang membangkang perintah Allah untuk bersujud di depan Adam. Tapi di dalam video ini guys, pembahasannya bukan membahas tentang sudut pandang agama, melainkan menarik kisah petualangan mereka. Jadi aku akan membahas tentang petualangan beberapa iblis. Manusia merupakan makhluk Tuhan yang selalu tergoda dengan berbagai godaan di dunia, baik godaan nafsu, godaan emosi, dan masih banyak lagi. Jika manusia tersebut sudah tergoda dengan godaan setan, maka tidak akan mungkin bisa mengingat dengan Tuhannya. Setan-setan tersebut senantiasa menggoda agar kita ikut terjerumus dalam panasnya api neraka. Hal tersebut dilakukan dengan cara mereka membisikkan hal-hal yang buruk ke hati ataupun telinga kita agar kita melakukan hal buruk tersebut dan mendapatkan dosa. Jadi inilah 7 dosa mematikan iblis terkenal terkuat di dunia. Siapa sajakah itu? Saksikan berikut ini. Oke, kita akan mulai Lucifer Azazil yang dilambangkan dengan kebanggaan. Dalam bahasa Latin, kata Lucifer yang berarti pembawa cahaya, dari lux, lucis, artinya cahaya, dan pere artinya membawa. Sebuah nama untuk bintang fajar planet Venus ketika muncul pada dini hari. Dalam literatur agama Samawi, Lucifer Azazil menyatakan iblis paling terkenal di dunia, memiliki pangkat paling tinggi sebagai setan atau raja-raja iblis di dunia hantu perhantuan. Julukannya maksudnya guys, terkenal sebagai ayah segala pendusta, bintang timur, pembawa cahaya, putra fajar yang terjatuh ke bumi, yang diusir dari surga karena menentang Tuhan. Menurut kisah-kisahnya, dulunya itu adalah malaikat, namun akhirnya diturunkan ke bumi karena menentang Tuhan, yang ketika itu mulai menciptakan Adam. Next. Yang kedua adalah Mammon. Mammon itu dilambangkan seperti keserakahan guys, dari sifat-sifat kita itu. Kalau pernah kalian menonton film Konstantin, masih ingat tentang iblis Mammon sebagai anak Lucifer. Beberapa versi mengatakan bahwa Mammon adalah anak dari setan yang merupakan salah satu 7 pangeran neraka dengan simbol keserakahan dan kekayaan. Jadi orang-orang yang menyembah Mammon ini guys, yang setara dengan orang-orang rakus pada uang gitu loh, pada kekayaan, pada harta. Nah, gambar ini memperlihatkan si Mammon sedang menahan uang atau harta di pangkuannya kayak gitu. Itu artinya pelit guys. Menginjak kepala seseorang itu biasa diartikan menginjak penyembahannya, atau biasa pula sedang menginjak orang lain, kayak merampas kekayaan para penyembahnya. Next. Yang ketiga ada Asmodeus, itu dilambangkan sebagai nafsu seks yang berlebihan. Asmodeus atau Asmodei dalam bahasa Ibrani adalah raja iblis yang memenangkan buku Tobit. Jadi kalau awak tahu buku Tobit itu artinya itu kayak salah satu kitab suci. Asmodeus juga sempat disinggung di beberapa legenda Talmud, antara lain dalam kisah pembangunan kuil Salamon. Jadi Salamon itu sebenarnya kuil Salamon guys. Kuil atau bait Salamon ini digunakan untuk pemujaan dan pengorbanan. Jadi Asmodeus ini tergambarkan adalah setan nafsu, dan karena itu bertanggung jawab untuk memutar hasrat seksual orang. Dikatakan bahwa orang yang jatuh ke cara Asmodeus ini akan dihukum selamanya di neraka tingkat kedua, membawahi 72 pasukan setan di bawah komandonya. Dia adalah salah satu raja neraka di bawah Lucifer. Dia digambarkan muncul dengan 3 kepala, keduanya seperti laki-laki dengan bermahkota, dan yang ketiga seperti domba jantan. Dia memiliki ekor ular dan dari mulutnya mengeluarkan api. Selain itu, ia duduk di atas sebuah neraka naga dan memegang tombak.
Oke, kita move on ke bahasan yang keempat, yaitu Leviathan. Leviathan itu dilambangkan seperti orang yang iri hati. Leviathan adalah salah satu dari 7 pangeran dari neraka dan pintu neraka. Ada di mulutnya Hellmouth. Leviathan ini identik dengan raksasa laut besar, guys. Leviathan ini adalah salah satu setan yang dikatakan untuk menggoda laki-laki melakukan penghujatan. Penghujatan ini bisa diartikan karena alasan dendam yang timbul karena iri dan dengki dengan sesuatu hal. Yang kelima, Beelzebub Gulton, atau yang digambarkan dengan rakus makan. Baal atau Baal, atau dalam bahasa Arabnya Baal Az-Zubab, merupakan raja pertama neraka yang menyimbolkan kerakusan atau ketamakan. Beelzebub adalah nama dari salah satu dari 7 raja neraka yang digambarkan sebagai dewa lalat. Dia mengajak seorang untuk makan banyak, mahal, rakus, dan pilih-pilih makanan. Dan dosa ini kelihatan kecil, guys, sebenarnya, karena hanya masalah makanan. Tetapi ternyata menjadi dosa yang besar, dan ia merupakan raja pertama dari neraka yang juga membantu ilmu menghilang. Jadi orang-orang yang punya ilmu menghilang kayak Jini oh Jini mungkin dibantu oleh si Beelzebub. Next. Yang keenam adalah Santan Amon. Santan Amon ini digambarkan seperti orang yang punya amarah yang tinggi, guys. Dia adalah perwujudan dari antagonisme. Jadi antagonisme itu artinya pertentangan yang berasal dari agama-agama Abrahmik yang memunculkan kemarahan yang akhirnya bersifat destruktif dan menimbulkan dosa. Contoh dari akibat dari dosa ini adalah kayak membunuh, bisa juga membunuh orang lain untuk pemujaan. Namun yang paling berat dari dosa ini adalah bunuh diri. Yang ketujuh dan terakhir juga dari bahasan ini adalah Belphegor Sloth yang digambarkan dengan kemalasan. Belphegor digambarkan dalam 2 model berbeda. Sebagai seorang wanita muda yang cantik ketika di dunia, atau sebagai iblis berjenggot mengerikan dengan tanduk dan kuku yang tajam. Dia sering dikatakan juga sebagai iblis kekayaan yang didapat dengan licik. Dia mendorong seseorang untuk mendapatkan kekayaan dengan cara mudah dan jika perlu dengan menipu. Sebagai contoh adalah kayak korupsi. Nah, setelah kaya maka waktunya untuk bermalas-malasan tanpa kerja. Kemalasan bagi kita biasanya bisa menjadi sebuah kebiasaan. Kayak contohnya paling mudah adalah menunda pekerjaan dan terus mencari pekerjaan yang mudah dengan hasil yang besar. Karena ia berhasil menghasilkan kemalasan yang pada akhirnya berujung ke perpecahan sampai timbulnya peperangan, guys. Anyway, sebenarnya masih banyak lagi yang belum bisa disebutkan. Kalau kalian tahu, kalian boleh komen di bawah. Sempat heboh juga sih di mana teori bahwa kartun SpongeBob ada kaitannya dengan 7 dosa besar yang mematikan ini, guys. Nanti kalau kalian mau, aku akan bahas di next video. Ini bagi sebagian kecil orang masih banyak yang memperoleh eksistensi mereka. Bahkan ada ritual kayak kelompok pemuja sesat yang mencari harta, tahta, dan kekuasaan. Sebagai gantinya mereka rela kayak mempersembahkan tumbal, nyawa keluarga, dan mengabadikan roh jiwanya untuk dibawa ke neraka. Pasti kalian sudah tahu mengarah kemana itu. Kalian enjoy sama videonya dan bermanfaat juga. Kalau kalian suka sama videonya, make sure and thumbs up langsung. Kalau kalian suka sama channelnya, subscribe channelnya. Jangan lupa untuk nyalakan notifikasi on-nya. Thanks for watching. I wish you in my next video.